Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Ramdan dari SDN 1 Singkakarya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Perkenankan, saya untuk memaparkan materi tentang modul 1.1 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang diberi julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dikarenakan jasa-jasanya yang sangat besar, terutama di bidang pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suhardi Suryaningrat yang dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Namun setelah berusia 40 tahun, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara yang dimaksudkan dapat didengar dengan rakyat tanpa terhalang oleh status sosial. Didasari dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, keuletan, serta kegigihan Ki Hajar Dewantara untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama dalam dunia pendidikan, yaitu dengan mendirikan perguruan taman siswa bersama dengan rekan-rekan mahasiswa lain, sehingga muncullah trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungkulodo yang artinya di depan memberi teladan yang baik, Ingmadya Mangunkarso di tengah memberikan kesempatan untuk berprakarsa, dan Tutpuri Handayani di belakang memberikan dorongan serta motivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan diantaranya: yang pertama, pendidikan terhadap anak didik sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat pendidikan dan pengajaran seorang anak terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan suatu potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Yang kedua, proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Proses pembelajaran ini merupakan suatu teknik pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa dalam berkarya serta menyampaikan ide dan gagasannya, sehingga mampu mendorong siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti mencakup 3 hal, yakni cipta, rasa, dan karsa. Cipta merupakan suatu bagian di dalam jiwa manusia dalam mengenali, memahami, mengingat, dan menyimpulkan berbagai objek dan fenomena di sekitarnya. Rasa yaitu segala perubahan yang terjadi di dalam hati setiap individu seperti perasaan senang, sedih, kecewa, bangga, malu, benci, dan sayang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, karsa merupakan suatu kehendak atau dorongan alami dari dalam diri manusia. Dan pemikiran filosofi yang keempat yaitu asas trikon. Yakni yang pertama yaitu kontinuitas, yang berarti bahwa kebudayaan bangsa yang bersifat terus-menerus atau berkesinambungan tidak terputus meskipun perkembangan dan kemajuan zaman mempengaruhi munculnya pengaruh budaya dari luar, tetapi tetap harus mengembangkan dan membina karakter bangsa yang merupakan kelanjutan dari budaya sendiri. Asas yang kedua yaitu konsentris, merupakan upaya pengembangan kebudayaan yang harus bersifat terbuka namun
proses pembelajaran di sekolah, tentunya kita sering menjumpai berbagai macam tantangan serta hambatan. Salah satu diantaranya yaitu kurangnya minat serta motivasi belajar siswa, serta kurang adanya dukungan dari orang tua dalam proses belajar. Adapun solusi untuk menangani permasalahan tersebut yaitu dengan cara salah satunya menggunakan metode serta pendekatan pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan karakter serta kemampuan peserta didik di sekolah. Demikian pemaparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual